Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan dengan nomor NPWP 110200963 dari kelas manajemen 1 program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon. Kepada yang terhormat Bapak dosen Pak Andika Saputra sebagai dosen pengantar digital marketing. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke intinya saja, yaitu langsung ke materi, yaitu tentang Google Ads. Apa sih Google Ads itu? Google Ads adalah sebuah iklan berbayar yang muncul di pencarian Google. Untuk mendapatkan iklan berbayar atau share paid tersebut, pengiklan tentu harus membayar agar iklan tersebut ditampilkan menggunakan kata kunci tertentu. Sederhananya, cara kerja Google Ads dengan menampilkan website Anda di halaman pertama. Jika ada orang yang mengetikkan kata kunci yang telah disetting sebelumnya. Yang kedua, ada alasan perlunya beriklan di Google Ads. Yang pertama, ada biaya yang terjangkau. Alasan utama ini adalah yang pertama, biaya terjangkau. Bahkan bisa mulai dari 200.000. Kita bisa mengiklankan website kita di Google Ads ini. Yang kedua, ada biaya yang fleksibel, yaitu biaya yang bisa kita atur sendiri. Program iklan ini sangat fleksibel, artinya kita memegang kendali penuh untuk mengatur pembiayaan iklannya. Yang selanjutnya ada bisa menjangkau 90% pengguna internet. Karena berdasarkan Internet Volts Test, jumlah pengguna internet sekitar 3,9 miliar pengguna. Yaitu bila 90% dari angka tersebut, bayangkan saja banyaknya. Yang selanjutnya ada mengontrol lokasi. Selain fleksibel di bidang biaya, kita juga bisa mengontrol iklan yang bisa tayang di mana saja. Hal ini karena kita yang men-setting diri sendiri, men-setting iklannya. Selanjutnya, dapat melacak dan mensukseskan bisnis. Google Ads bisa disambungkan dengan Google Analytics. Dengan menyambungkan tools ini, kita bisa melihat laporan dengan kata kunci yang memiliki banyak kliknya. Selanjutnya, ada langkah-langkah membuat Google Ads. Yang pertama, membuat akun Google Ads terlebih dahulu. Sebelum memulai cara iklan di Google, kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, buka situs Google Ads di browser, lalu ikuti proses pembuatannya untuk Google Ads. Kita juga bisa login ke akun Google yang sudah kita miliki. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman Google Iklan. Yang kedua, ada menentukan tujuan iklan. Langkah kedua ini untuk membuat iklan di Google adalah menentukan goal dan tujuan dari pemasangan iklan. Nanti kamu akan diatur sedemikian rupa untuk membantu mencapai goal yang kamu pilih. Ada beberapa goal di Ads, antaranya sales, leads, website, traffic, product, and consideration. Yang ketiga, ada pilih jenis tampilan. Tipe campaign dalam bentuk tampilan Ads yang akan dibuat untuk setiap goal campaign saat memasang iklan di Google. Kita dapat memilih beberapa tipe campaign. Yang pertama ada search display campaign, ada display campaign, ada video campaign, ada Shopee
shopping campaign, ada smart campaign, ada app campaign, dan yang terakhir ada lokal campaign. Yang keempat, membuat langkah pengaturan dasar iklan. Pada bagian ini, kita perlu melengkapi pengaturan dasar kampanye yang akan kita buat. Kita harus melengkapi pengaturan dasar iklan seperti jenis tema iklan dan pilihan jaringan untuk menampilkan iklan. Yang kelima, ada durasi iklan. Setelah memilih jenis iklan dan melengkapi pengaturan dasarnya, langkah selanjutnya untuk membuat Google yaitu menentukan durasi iklan. Buka pengaturan dengan klik Show More Setting. Lalu setelah bagian ini, kamu dapat menentukan berapa lama iklan yang akan kita tayangkan. Lalu masukkan tanggal mulai dan tanggal selesai iklan. Yang keenam, pilih lokasi dan bahasa. Langkah ini memasang iklan Google adalah memilih jangkauan lokasi dan bahasa. Untuk penayangan iklan, kita bisa mempersempit jangkauan hingga ke provinsi ataupun ke kota yang ingin kita jangkau agar lebih spesifik. Yang ketujuh, ada target audience. Di bagian ini kita bisa menentukan sendiri audiensnya yang sesuai dengan target pasar kita agar iklan kita dapat ditampilkan yang lebih spesifik kepada orang-orang tersebut. Tentukan audiens misalnya dari demografi, usia, interest, ataupun sebagai lainnya. Yang kedelapan, atur anggaran harian untuk iklan. Setiap kampanye kita dapat menentukan berapa banyak uang yang dapat dihabiskan untuk Google agar menempatkan iklan tersebut sesuai dengan anggaran yang kita punya. Untuk dapat pasang iklan di Google dengan efektif, kita sebaiknya mengatur budget yang akan digunakan untuk iklan tersebut. Yang kesembilan, tentukan bidding untuk iklan. Bidding adalah biaya yang akan kita keluarkan untuk setiap tujuan iklan atau harga sekali kliknya iklan. Kamu milih fokus pada clicks. Untuk bidding, kamu mengaturnya pada konversi, klik atau impression. Setelah selesai, klik save dan continue. Yang ke-10 ada atur keyword untuk iklan di Ads Group. Selanjutnya, lakukan pengaturan keyword di Ads Group. Untuk satu kampanye dapat berisi beberapa Ads Group. Kita dapat membuat satu atau lebih Ads Group di tiap kampanye dalam bentuk jika kamu membuat lebih satu grup, nama tiap grupnya pada kolom tersedia akan memudahkan kita untuk mengetahui nama ads mana yang performanya lebih baik. Yang ke-11, membuat iklan atau ad copy. Setelah melakukan pengaturan di atas, cara membuat iklan di Google Ads berikutnya adalah membuat bentuk iklan untuk paid size. Google membatasi karakter teks agar membuat seluruh teks iklan pada hasil pencarian. Membuat kalimat yang simpel dan informatif akan memancing audiens untuk mengeklik iklan kita. Setelah membuat copy atau iklan Ads, kita lalu mengeklik save dan continue. Yang ke-12 yaitu lakukan review. Setelah selesai melakukan pengaturan Ads, kita akan diarahkan pada halaman review. Sebelum kita akan memasangkan iklan kita di Google, di sini akan terlihat detail iklannya yang sudah kita buat dengan anggaran yang kita butuhkan. Jika masih perlu perbaikan, lakukan dulu sebelum publish Ads. Yang ke-13 ada lengkapi detail pembayaran. Tahap terakhir ini dalam cara membuat iklan di Google adalah melengkapi detail pembayaran. Untuk menayangkan iklan, isi data-data yang diperlukan seperti billing country, time zone,
in customer info, dan pilih metode pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan secara otomatis ataupun manual. Jika pilih opsi otomatis, kita dapat memilih kartu kredit. Tetapi jika memilih manual, pembayaran bisa dilakukan dengan debit, transfer maupun mobile banking. Selanjutnya ada kelebihan Google Ads. Yang pertama, situs kita akan langsung naik ke halaman yang pertama. Yang kedua juga langsung muncul dengan kata kunci. Yang ketiga, pengiklan bisa lokal maupun global. Yang keempat, biaya pendaftarannya gratis dan tidak dikenakan biaya. Selanjutnya ada kekurangan Google Ads Form. Yang pertama, terdapat keterangan pada iklan. Yang kedua, harganya masih lumayan mahal. Yang ketiga, strategi yang kurang optimal karena harga yang terlihat murah. Yang keempat, pembayaran iklan masih menggunakan kartu kredit atau PayPal. Untuk kesimpulannya, Google Ads adalah salah satu fitur yang disediakan Google untuk kita membuat iklan agar halaman yang kita iklankan bisa muncul di halaman yang pertama, sehingga secara otomatis bisnis yang kita buat akan lebih dikenal oleh banyak orang dan mempunyai perkembangan yang signifikan. Kita akan menjadikan sebagai bahan strategi digital marketing kita saat ini. Tetapi jangan lupa mencatat setiap dana yang kita habiskan untuk keperluan Google Ads ini masuk dalam laporan arus kas, karena laporan ini bisa nantinya kita gunakan untuk menentukan keputusan bisnis kita di masa depan. Namun, membuat laporan arus kas secara manual tentu memerlukan waktu yang banyak dan sangat rentan terjadi kesalahannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.